Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Devi Erviani dengan NIM 2304090037 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Jadi, di video kali ini aku akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia dan menganalisis model apa sih yang cocok diterapkan di Indonesia. Untuk itu, mari kita simak videonya. Islam memiliki sejarah panjang di Indonesia dan perkembangannya dapat ditelusuri hingga ke masa-masa awal Nusantara. Kedatangan Islam di Indonesia diyakini terjadi pada abad ke-7 Masehi berdasarkan catatan dinasti Tang di Tiongkok. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu yang tepat untuk kedatangan Islam di Indonesia, dengan beberapa ahli berpendapat bahwa hal tersebut mungkin terjadi pada abad ke-13. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan secara bertahap dan damai, dan dilakukan melalui berbagai jalur termasuk jalur perdagangan, kedatangan para ulama, dan pengaruh tasawuf. Ada beberapa teori mengenai perkembangan awal Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, Mekah, dan Persia. Namun secara umum disepakati bahwa penyebaran Islam di Indonesia baik dari segi agama maupun tradisi terjadi setelah masyarakat Indonesia berinteraksi dengan berbagai bangsa yang ditandai dengan terjalinnya hubungan dagang antar Nusantara dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan dunia Arab. Saat ini, Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia dengan perkiraan 207 juta muslim. Populasi muslim di Indonesia terkonsentrasi di wilayah barat yang memiliki populasi muslim yang lebih besar daripada wilayah timur. Meskipun jumlah muslim di Indonesia cukup besar, negara ini bukanlah negara Islam yang berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari beberapa website dan juga jurnal yang ada di internet, mengatakan bahwa terdapat beberapa model pemahaman Islam yang diterapkan di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa model yang dapat diaplikasikan di Indonesia. Berdasarkan Kemenak Republik Indonesia, ada 3 model pemahaman Islam di Indonesia menurut Kiai Hashim. 1. Model tekstual, yaitu pemahaman murni di mana agama dipahami dan dikerjakan sesuai bunyi teks secara harfiah. Paham ini sangat kaku dan tidak mau menerima pengertian yang berbeda. Yang kedua, yaitu ada model moderat, merupakan pemahaman yang menekankan pada aspek agama, namun tetap ada kompromi dengan keadaan. Model ini digunakan oleh para ulama pada masa lalu ketika mengislamkan Nusantara dan mengislamkan orang kafir. Mereka memakai prinsip mu'tadilin, tegak lurus tapi tidak ekstrim. Yang ketiga, ada model liberal yaitu pemahaman yang menekankan pada aspek keadaan. Model Islam yang keempat ini saya dapatkan dari website, yaitu Islam Nusantara. Islam Nusantara merupakan pemahaman Islam yang substansi dan implementasinya terjadi di wilayah Nusantara dalam bentuk pertautan antara wahyu dan budaya Nusantara yang menjadikan Islam Nusantara memiliki nuansa khas Nusantara. Islam Nusantara juga dianggap sebagai Islam yang mempunyai karakter Indonesia, hasil interaksi nilai-nilai Islam teologis dengan tradisi Indonesia. Yang kelima ini saya dapatkan dari buku karya Hilman Latif yang berjudul Postpuritanisme, Pemikiran dan Arah Baru Gerakan Islam Modernis di Indonesia pada tahun 1995 sampai 2015, yaitu Gerakan Islam Modernis. Gerakan yang merumuskan ideologi keislaman yang lebih terbuka, baru, dan progresif. Gerakan ini mengambil pemikiran-pemikiran milik negara lain untuk diterapkan dan diaplikasikan di Indonesia. Nah, setelah menganalisis kelima model Islam yang dapat diterapkan di Indonesia tadi, menurut saya ada satu model Islam yang sangat cocok diterapkan di Indonesia, yaitu Islam Nusantara. Karena Islam Nusantara ini substansi dan implementasinya terjadi di wilayah Nusantara yang menghubungkan antara wahyu dan juga budaya Nusantara, sehingga Islam Nusantara ini memiliki nuansa khas Nusantara.
dan juga Islam Nusantara ini sebagai Islam yang mempunyai karakter Indonesia yang mengayomi rakyat Indonesia. Dalam memilih model pemahaman Islam yang cocok diterapkan di Indonesia, perlu mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang mengajarkan keutamaan dan kebaikan, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat membentuk karakter kepribadian dan kebangsaan yang berperadaban dan saling memberikan penghargaan kepada umat yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.